Tiga. Halo pendengar setia podcast Latsar Bela Negara, apa kabar semua? Baik, Alhamdulillah sehat. Ya bersama saya lagi, saya Bagas Giat Pertama akan mengajak kalian untuk membahas dengan topik yang sangat relevan di era-era sekarang ini, yaitu digital saat ini, masalah pinjol, ancaman baru dalam tentang. Di era ini yang serba cepat, semua dikendalikan oleh IT ya, online, belanja online, komunikasi, apa segala macam, termasuk juga pinjaman melalui aplikasi. Kemudahan dan ancaman sangat dekat kaitannya, yaitu eh, yang berkaitan dengan pinjol ini, yang bisa menggerogoti kemandirian ekonomi rakyat, bahkan tanpa kita sadari melemahkan semangat bela negara. Menarik bukan? Kalau gitu kita langsung saja untuk pembahasannya. Sebelum pembahasan kita mulai, saya persilahkan kepada narasumber-narasumber kita yang terbagi dalam masing-masing bidang. Mohon memperkenalkan diri. Mungkin dari Mas Dani, dipersilakan Mas. Terima kasih Mas Bagas. Halo para narasumber, para pemirsa. Mohon izin, nama saya Denny Nurkolis. Saya seorang dosen akademisi. Ya, mungkin akan membahas dari sudut pandang pendidikan. Ya, selanjutnya Mbak Elo, mohon silakan memperkenalkan Oke, diri. selamat sore audiens semuanya. Selamat sore para narasumber. Selamat sore Mas Bagas. Perkenalkan saya Elo. Kebetulan saya adalah tenaga kesehatan sekaligus akademisi dari bidang keperawatan. Ya, kita lanjut ke Mbak Magdalena. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selamat sore. Saya memperkenalkan diri, nama saya Magdalena. Saya dari akademisi dari bidang hukum pidana. Terima kasih, Mas Moderator. Dan yang terakhir, mohon Mbak Gloria, monggo Mbak, dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Bagas ya. Perkenalkan teman-teman semua, saya Gloria, akademisi juga. Ya, saya akan membahas dari sudut pandang keuangan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber-narasumber kita. Ya, mari saja langsung kita mulai diskusi kali ini. Untuk pertama kita mulai dari bidang hukum aja dulu kali ya. Gimana Mbak Magdalena? Minta dijelasin apa sih permasalahan-permasalahan yang timbul ataupun pasal atau undang-undang yang berlaku terhadap pinjaman online ini, Mbak. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih, Mas Moderator. Sobat pendengar podcast Latsar Bela Negara. Berbicara mengenai pinjaman online atau yang kita bisa sebut pinjol ya, itu merupakan isu kontemporer yang memang berkembang pesat seiring kemajuan teknologi digital. Nah, di satu sisi, pinjol menawarkan kemudahan akses dalam pembiayaan, namun di sisi lain juga menimbulkan. Mohon maaf, Mbak. Ini suaranya terputus, Mbak. Izin, gimana Baik, Mas? dah. Sudah, sudah, Udah ya? sudah. Udah ya? Sudah. Oke, kita Udah, lanjut lagi. udah jelas ya? Ya, Udah jelas ya? oke. Baik, silakan Mas. Ya, oke. Kita lanjut, Mbak. Baik, terima kasih Sobat pendengar podcast Latar Bela Negara. Terima kasih atas kesempatannya dan sekarang mungkin saya akan menjelaskan pinjol itu dari perspektif hukum pidana itu sendiri. Nah, pinjaman online atau yang sering kita dengar pinjol memang merupakan isu kontemporer yang memang berkembang pesat nih seiring kemajuan teknologi digital. Nah, di satu sisi pinjol menawarkan kemudahan akses pembiayaan. Mbak, maaf, hilang lagi nih sinyalnya, Mbak.
Hilang lagi sih suaranya. Oh iya, tapi di sini Hmm, aku stabil sih Mas, jaringannya. Oke, oke. Atau Oke, aku bisa kita sambil ini, izin Mas bisa sudah kita bagus coba nggak? lagi. Ya coba Oke, deh. udah, oke, oke. Baik. Heeh. Langsung aja aku ya. Baik, baik. Terima kasih Mas Moderator, Sobat pendengar podcast Latsar Negara. Sekarang kita akan membahas pinjaman online seperti apa sih dari segi perspektif hukum. Nah, pinjaman online atau yang kita biasa dengar pinjol memang merupakan isu kontemporer yang memang berkembang pesat seiring kemajuan teknologi digital. Nah, di satu sisi pinjol menawarkan kemudahan akses pembiayaan, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai macam persoalan hukum nih yang berdampak. Hilang lagi ya suaranya ya? Ya, Ya. Atau aku mau pakai HP aja kali ya. boleh. Kita lanjut ke Mas Dani dulu atau Mbak Elo dulu. Nanti kita kembali lagi Ya, ke Mbak Magdalena. sambil prima sih Oke, Mas ya. siap. Makasih Mbak. Gimana? Ya, oke, Siapa oke. dulu? Mbak Elo dulu? Monggo Mbak. Mungkin pemaparan awal, oh bisa dari saya ya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Mas Bagas. Hari ini sudah diberikan kesempatan untuk memaparkan fenomena pinjol ini yang merupakan salah satu isu strategis yang akhir-akhir ini memang sedang viral gitu ya. Banyak sekali apa namanya berita-berita terkait dengan orang-orang yang terjerat pinjaman online, terutama yang tidak bisa membayar cicilan seperti itu ya. Mungkin kalau dari saya, dari sudut pandang tenaga kesehatan sekaligus akademisi, pinjaman online ini em, jika tidak bisa membayar atau memberikan cicilan tepat waktu gitu ya, akhirnya kan memang yang disasar oleh pemberi pinjamannya adalah mental dari para peminjam ini sendiri atau mental dari konsumen dari pinjol ini sendiri gitu ya. Nah, ketika sudah diteror gitu ya dengan SMS, dengan apa namanya WhatsApp dari berbagai sisi, bahkan mungkin dari keluarganya juga diteror juga gitu ya. Ini akan menyebabkan stres yang luar biasa. Nah, stres itu nanti yang nantinya akan berakibat pada kesehatan baik mental maupun fisik. Jadi tidak hanya mental saja tapi fisik juga bisa kena. Mekanismenya seperti apa? Nah, ternyata ketika stres itu terjadi gitu ya, apa namanya tubuh itu akan mengeluarkan hormon kortisol. Nah, hormon kortisol ini dampaknya ternyata negatif untuk tubuh manusia. Jadi ketika hormon kortisol tinggi itu tanda-tanda vital itu juga tidak stabil. Contohnya seperti tekanan darah, nadi dan lain sebagainya yang menyebabkan individu ini merasa insomnia gitu ya, tidak bisa tidur dan lain sebagainya. Lalu juga stres itu sendiri nantinya jika tidak bisa diatasi gitu ya, Mas Bagas ya dan ibu-ibu semuanya, ketika sudah terlalu banyak stresornya dan tidak bisa diatasi, mungkin isu strategis yang paling kita khawatirkan saat ini adalah jatuh pada resiko bunuh diri gitu ya. Apalagi konsumen pinjol ini rata-rata di Indonesia adalah usia produktif. Eman sekali gitu bahasanya. Kalau mereka yang seharusnya bisa lebih produktif untuk Indonesia melakukan aksi bela negara, tapi mereka harus jatuh pada kondisi ansietas, depresi, dan tidak bisa melakukan kegiatan normal seperti sedia kala, seperti itu. Mungkin juga nanti bisa disambung dari perspektif Pak Dani dari apa pendidikan gitu ya, karena memang eh, untuk mengatasi ini semua harus ada kepekaan dari lingkungan. Jadi ketika kita sudah melihat ada tanda-tanda yang tidak baik, misalkan menarik diri dari lingkungan, tiba-tiba menjadi pendiam gitu ya, nah itu keluarga, teman, guru dan lain sebagainya itu harus aware ada apa, ada masalah apa pada anak ini dan harus waspada ke arah mungkin anak ini atau apa namanya mahasiswa ini atau teman kita atau keluarga kita ini bisa
saja terjerat pinjaman online. Dan ketika sudah tahu juga apa namanya harus bisa tahu gitu ya mengatasi bagaimana cara agar keluar dari lingkaran setan ini agar tidak memendam masalahnya sendiri. Mungkin itu dari saya dari segi atau sudut pandang kesehatan. Saya kembalikan kepada Mas Bagas selaku moderator. Baik, terima kasih Mbak. Berarti sangat ngeri juga ya terkait dengan kesehatan apa mental health kita ya yang terganggu, psikis kita yang digerogoti secara terus-menerus. Baik, Iya, betul sekali. kita dapat ilmu baru ini dari dunia kesehatan. Oke, kita lanjut ke Mas Dani. Gimana Mas? Ya, terima kasih Dari Mas Bagas. Ya, monggo Mas, dipersilakan dari Mas Dani dari perspektif kependidikan. baik. Terima kasih Mas Bagas dan juga narasumber dan para pemirsa, audiens. Eh, Sebetulnya kalau kita melihat fenomena pinjol ini merupakan alarm yang luar biasa bagi pendidikan kita ya. Peringatan ya, bahwa ternyata apa namanya pengguna pinjol ini kalau menurut data penelitian itu kan dalam anak-anak usia remaja dan dewasa awal antara 18 sampai 25 tahun. Data ini juga selaras dengan hasil riset PISA yang menempatkan Indonesia itu dalam angka rendah dalam budaya literasinya. Nah, ini PR besar bagi kita sebetulnya, karena para pemuda ini menggunakan pinjol itu dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah kurangnya literasi, kemudian lifestyle, dan lain sebagainya. Dan mereka tidak membaca dengan detail sebetulnya konsekuensi dari pinjaman online itu. Nah, ini yang merupakan sebuah awal dari malapetaka besar yang mengakibatkan mereka terjerat pinjol dan hingga depresi bahkan melaksanakan tindakan kriminal. Nah, pendidikan memiliki pekerjaan rumah yang tidak mudah. Maka ini merupakan PR bukan hanya sekolah ya. Kalau kita memandang pendidikan secara sistem, maka tanggung jawab pendidikan itu ada dalam 3 poin penting. Yang pertama sekolah, kemudian lingkungan, artinya juga pemerintah ada di sana, kemudian juga yang paling penting adalah keluarga. Dari sistem inilah kemudian nantinya akan paling tidak memberikan kesadaran bagi anak didik untuk meningkatkan literasinya, hingga nalar kritisnya berkembang. Dan dengan itu diharapkan bahwa anak-anak ini dapat bijak dalam mengambil keputusan sebelum mereka mengambil eh, pinjaman-pinjaman yang online itu, dan mereka mengerti konsekuensinya. Ya, saya rasa demikian ya Mas ya, tanggung jawab pendidikannya. Terima kasih Mas. Mungkin dari dunia pendidikan harus memberikan perkenalan sejak dini ya terkait dengan pinjaman online ini ya, ya Mas ya. Ya, itu juga salah satunya ya. Mm, benar. Oke, kita lanjut ke Mbak Mardalena. Apa udah oke jaringan? Izin Mas, apa boleh saya ini dulu Mas ya? Soalnya oh belum ya. Izin untuk boleh tidak on cam nggak dulu ya Mas ya? Silakan Mbak. Atau next ke yang lain dulu sambil saya perbaiki dulu Oh, oke, kamera saya. boleh. Oke, boleh. Berarti kita lanjut ke Mbak Gloria. Gimana Mbak dari sudut pandang Mbak Gloria nih terkait dengan orang keuangan? Pinjol ini kan hubungannya erat nih dengan jasa keuangan atau otoritas keuangan. Monggo Mbak dijelaskan terkait dengan pinjol ini. Terima kasih. Oke, makasih Mas Bagas. Tadi juga mengutip dari Ibu Eno dan Pak Dani ya tentang pinjol. Jadi ternyata itu kalau dari sisi kami orang keuangan, itu pinjol itu seperti koin, ada sisi atas dan sisi bawahnya. Kita bisa melihat dari sudut pandang positif ataupun negatifnya. Namun kebanyakan yang terjadi di lapangan adalah sisi sebaliknya yang sangat tidak mengenakan. Nah, di Indonesia sendiri penggunaan pinjol itu terus meningkat seperti yang diinformasikan Pak Dani tadi
ya untuk penggunanya itu kategori usia produktif. Nah, kenapa sih mereka meningkat? Karena ternyata usia-usia produktif ini mereka menggantungkan kebutuhan mereka itu pada pinjaman cepat. Contohnya untuk kebutuhan gaya hidup, belanja, hingga pembayaran-pembayaran tagihan, mereka menggunakan isi money. Namun, tanpa disadari, di balik kenyamanan itu ternyata ada satu masalah besar, yaitu kurangnya literasi keuangan dan manajemen risiko bagi eh, masyarakat sekitar. Nah, di kami tuh dalam prinsip manajemen keuangan, setiap keputusan meminjam itu harus didasari oleh 3 pertanyaan penting nih sebelum kita melakukan pinjaman. Yang pertama, apakah pinjaman itu produktif? Terus yang kedua, apakah arus kas yang saya punya, pendapatan yang saya punya per hari, per bulan, itu bisa cover nggak untuk cicilan-cicilan yang ada? Dan yang ketiga, paling penting itu, apakah pinjaman itu akan mengganggu kebutuhan pokok kita, sandang pangan dan papan kita. Nah, jadi inilah literasi keuangan yang sangat umum yang perlu kita tanamkan kepada generasi muda ataupun orang-orang di sekitar kita. Nah, tapi sebelumnya kita juga bisa melihat em, ternyata pinjol tersebut itu ya di mana karena isi money maka otomatis orang-orang tergesa-gesa untuk mengambil uang untuk membeli sesuatu yang mungkin belum mereka butuhkan. Nah, untuk itu sebagai para manajemen keuangan, bagaimanakah seharusnya kita menyikapi pinjaman online ini? Eh, Suara saya jelas? Oke, Mbak, cukup jelas, cuman Oh, agak oke, oke, ya. terputus-putus. Oke, kita lanjut. Saya lanjut ya. Jadi ada beberapa strategi nih yang bisa kita sikapi untuk fenomena ini. Yang pertama, otomatis kita harus menanamkan literasi keuangan yang baik kepada mungkin kita bisa mulai dari lingkungan keluarga kita ya, dan juga tempat kita bekerja. Setelah itu kita membangun perencanaan keuangan pribadi maupun mereka. Nah, di sana tuh kita harus bisa memisahkan antara kebutuhan dan keinginannya. Untuk prinsip budgetingnya itu 50-30-20, di mana ketika kita dapat penghasilan nih, 50% kita pakai untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk investasi atau saving. Jangan sebaliknya, 60% untuk keinginan dan 40%-nya untuk kebutuhan. Terus yang kedua tuh kita harus ada dana darurat ya. Di ekonomi sekarang ini segala sesuatu sangat tidak menentu. Jadi alangkah baiknya sebelum kita mengambil keputusan mau terikat dengan pinjol, apakah kita punya dana cadangan? In case nih kita nggak bisa bayar atau apa, kita kan punya dana untuk mungkin membayar secara cicil atau juga dana itu sebagian dicicil, sebagian untuk putar lagi jadi modal untuk mendapatkan penghasilan. Dan yang ketiga yaitu literasi keuangan digital, yaitu ketika kita mau atau mungkin harus menggunakan pinjol itu, kita harus lihat nih pinjol-pinjol apa saja nih yang diakui dan tidak akan merugikan kita sebagai seorang pengguna user. Nah, mungkin itu ya kalau dari pandangan keuangan. Dan tentu saja yang terakhir, sebelum kita mengambil keputusan, maka perencanaan, pemikiran rasional maupun disiplin itu harus kita harus kita telaah bersama ya sehingga kita tidak jatuh ke dalam jerat pinjol. Mungkin seperti itu Mas dari tanggapan saya. Apa mungkin ada pertanyaan mungkin atau Iya, ini statement? menarik nih, Silakan. menarik. Saya mau sedikit bertanya, Mbak. Jadi Ya, ya. mungkin karena akses yang diberikan sangat mudah ya dengan Ya. KTP ataupun kita selfie sudah bisa dapat pinjaman. Mm-mm. Jadi kalau menurut dari Mbaknya, ciri-ciri atau apa yang bisa kita nilai kalau pinjaman Apa yang kita lakukan ini buka sedikit eh, dari resmi atau gimana ya? hukumnya. Mm-mm. Oke, ya Pinjol terkait ya untuk pinjol ya resmi tidaknya
Jadi tuh kemarin saya sempat baca-baca jurnal ya, ternyata sebagian besar UMKM itu mereka bergeraknya dengan pinjol, tapi mungkin karena literasi keuangan mereka baik, maka tidak terjadi kredit macet ya istilah kami. Dan ada beberapa tips nih bagi rekan-rekan mungkin yang butuh atau sisi positif dari pinjol ini. Jadi sebelum rekan-rekan melakukan pinjaman online, ada baiknya rekan-rekan mengecek nih perusahaan ini terdaftar enggak di Otoritas Jasa Keuangan. Nah, itu kita bisa ngecek langsung di website OJK-nya atau mungkin bisa kita hubungi call center-nya. Kebetulan mereka juga punya call center dalam bentuk WhatsApp dan sangat-sangat komunikatif ya menjawab pertanyaan-pertanyaan pelanggan. Terus setelah kita dapat informasinya itu, ada baiknya kita cari-cari tahu nih, ini perusahaannya itu berbentuk seperti apa ya? Ada nggak di media sosial, ada nggak di Google, ada nggak di medsos informasi terkait perusahaan ini? Dan ada baiknya modal minimal dari perusahaan itu dibuka yaitu 25 miliar. Nah, yang paling penting nih untuk bunga, karena kan pinjol itu banyak yang bunganya gede ya sampai buat orang tuh kredit macet. Nah, bunga itu yang ditawarkan itu harusnya kalau sesuai dengan aturan OJK 0,8% per hari dan bersifat flat, tidak fluktuatif. Dan biayanya transparan, tidak tersembunyi. Jadi mungkin ada ketika kita mengajukan pinjaman, itu mungkin ada list-listnya apa semua yang akan ditagihkan ke kita. Dan untuk proses penagihannya itu mereka mengirimkan berupa surat tagihan, karena kan kita mengirimkan email dan juga alamat, dan tanpa intimidasi, itu yang penting. Jadi mereka tuh tidak akses data pribadi kita dan eh, mempubliskan di luar. Jadi seperti itu, in case ada yang butuh, jadi dipilah-pilah dulu nih apa saja sih yang perlu, perusahaan apa saja sih yang terdaftar di OJK, dan yang satu yang paling penting nih menurut saya itu kantor fisiknya ada. Walaupun dia mobile ya, contohnya mungkin dia ada di Jakarta, tapi kantor fisiknya jelas, bisa terakses. Nah, seperti itu kira-kira Mas Bagas. Oke, baik, terima kasih Mbak. Ya, Berarti kasih. sekarang kita lanjut ke Mbak Magdalena. Apa gimana Mbak situasinya? Baik, izin ya Sudah Mas, bisa? Hmm? untuk kamera saya masih terkendala, jadi belum bisa on cam gitu. Apabila memungkinkan ya Mas ya. Boleh, boleh, nggak apa-apa. Nanti dari rekaman ini kan kita udah ngerekam di awal. Mungkin ini mudah-mudahan tidak ada kendala dari pihak apa ya, pihak eh, pihak yang mentor kita, Pak Syamsuddin kemarin. Oke, Mbak, monggo Mbak kita bahas. Baik, terima kasih Mas Moderator. Sudah sangat menarik yang tadi pinjol dibahas dari sisi pendidikan dan juga dari kesehatan. Nah, pada saat ini saya akan mengupas sedikit pinjol dari perspektif hukum ya Mas ya. Nah, baik pinjol atau pinjaman online ya, yang kita tahu bahwa itu merupakan isu kontemporer yang memang berkembang pesat ya, seiring kemajuan teknologi digital. Nah, di satu sisi pinjol menawarkan kemudahan nih dalam akses pembiayaan, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai persoalan hukum yang memang berdampak langsung pada masyarakat. Nah, dari perspektif hukum, pinjaman online tidak dilarang selama diselenggarakan secara legal dan berada di bawah pengawasan OJK ya. Nah, saat ini pinjol diatur melalui peraturan OJK nomor 40 tahun 2004 tentang layanan pendadaan bersama berbasis teknologi informasi yang menekankan aspek legalitas, transparansi, dan perlindungan konsumen. Nah, hal ini sejalan juga dengan nilai ASN berorientasi pelayanan dan equitable. Nah, masalah muncul pada pinjol ilegal yang beroperasi tanpa izin dengan praktik bunga yang transparan, penagihan intimidatif, serta penyalahgunaan data pribadi. Nah, tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang IT, serta Undang-Undangan Perlindungan Data Pribadi. Nah, sebagai ASN dan akademisi, nilai kompeten adaptif dan kolaboratif menuntut kita
untuk memahami regulasi ini, sekaligus memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Dengan pendekatan hukum yang tegas dan berlandaskan nilai ASN yang berakhlak ya, maka pinjaman online diharapkan menjadi sarana inklusi keuangan yang aman dan terkendali, bukan sumber masalah baru lagi dalam masyarakat. Jadi kenali hukumnya, pastikan legalnya biar aman pinjolnya. Baik, sekian dari saya, Mas Moderator. Baik, terima kasih Mbak. Untuk kesempatan kali ini kita semua audiens ini sangat banyak mendapatkan ilmu-ilmu nih dari 4 narasumber kita yang berbeda-beda dari latar belakangnya. Jadi saya ambil kesimpulan, teknologi memang mempermudahkan hidup, tapi juga bisa jadi jebakan. Bijaklah dalam menggunakan aplikasi ataupun teknologi. Pinjol bukan sekedar masalah uang, tapi juga soal keputusan keinginan yang harus dipertanggungjawabkan secara finansial. Mari jadikan pembelajaran sebagai mengingat bahwa gaya hidup cepat atau lambat berarti keputusan yang tepat. Terima kasih kepada Mbak Mardalena, Mbak Elo, Mas Dani, dan Mbak Gloria atas partisipasinya. Semoga diskusi ini bisa memberi inspirasi kita semua, terutama bagi calon-calon ASN yang diharapkan menjadi agen perubahan sosial. Saya tutup kegiatan kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap integritas dan berhati-hati dalam dunia digital. Terima kasih. Terima kasih. Oke, berarti tidak bisa di on Terima record, Mas. kasih.